Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Radio Misteri. Channel yang menyuguhkan dan menceritakan kejadian mistis yang kami angkat dari halaman buku misteri dan kami suguhkan menjadi cerita audio untuk menemani Anda di waktu istirahat dan juga bekerja. Dan untuk yang baru gabung, tak henti-hentinya kami mohon dukungannya dengan memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Semoga dengan cerita-cerita yang kami suguhkan mengenai cerita pengalaman horor, mistis, dan kejadian kisah nyata bisa sedikit menghibur Anda. Dan pada kali ini saya akan membawakan cerita pengalaman dari Mas Samsudin. Dia berumur 48 tahun, berasal dari kota Tegal. Kata Mas Samsudin, pengalaman yang saya alami sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Sebaiknya jangan coba-coba untuk mengikutinya, kenang Mas Samsudin yang menetap di kampung itu. Bagaimana kisah ini terjadi? Awalnya kami ingin membuktikan uang gaib. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya, tetapi teman saya mengatakan ada seorang kiai di Banyumas, daerah Jawa Tengah, yang katanya memiliki kemampuan mendatangkan uang gaib itu, kata Mas Samsudin. Selanjutnya dikisahkan Mas Samsudin bersama 8 orang temannya menemui kiai itu. Mereka mengutarakan niatnya untuk mendapatkan uang gaib itu. Dan orang itu bernama Kiai Duloh. Kiai Duloh saat itu hanya tersenyum mendengarnya. Apa kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan resiko yang kalian akan hadapi? Tanya Kiai Duloh. Tentu saja semuanya menjawab mantap dan siap dengan resikonya. Niat itu memang sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. Baiklah, siapa di antara kalian? Dan carilah dan siapkan seekor burung gagak. Nanti kita lihat apa yang terjadi, ujar Kiai Duloh itu. Beberapa hari kemudian, Kiai Duloh bersama 9 orang itu berangkat menuju pasar burung di daerah Pleret. Nasib mereka mujur. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil mereka peroleh dengan harga Rp250.000. Dan pada hari yang telah mereka tentukan, mereka berkumpul di rumah rekan Mas Samsudin untuk membahas rencana selanjutnya. Berapa uang yang kalian inginkan? Tanya Kiai Duloh yang memimpin acara itu. Samsudin dan teman-temannya bingung mendengar pertanyaan yang mengejutkan itu. Loh, kalian ini bagaimana? Ingin mendapatkan uang gaib tapi tidak tahu jumlahnya, kata Kiai Duloh dengan kesal. 15 miliar Pak Kiai, ujarkan Samsudin memecah keheningan. Rupiah, dolar, apa ringgit? Tanya Kiai Duloh menyambung cepat. Rupiah, serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi menjadi kaya raya itu tanpa susah payah. Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk sate. Lalu siapa yang akan berjualan sate gagaknya? Tanya Pak Kiai Duloh. Samsudin dan temannya hanya terbengong mendengar pertanyaan itu.
"Apa maksudnya Pak Kiai?" tanya Samsudin. "Salah seorang di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar untuk 1 tusuk satenya," kata Kiai Dulo itu. "Siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selembar uang 100.000 sebagai contoh kepada pembeli agar menyediakan uang seperti uang yang kalian bawa itu," lanjut Kiai Dulo. Kesembilan orang itu tersenyum mendengar penuturan Kiai Dulo. Tampaknya menurut mereka tidak terlalu sulit mendapatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Tetapi mereka serentak diam ketika Kiai Dulo bertanya siapa yang akan berjualan dan bertugas menjadi penjual sate gagak itu. Saat itu juga terjadilah perdebatan. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjual. Setelah disepakati, akhirnya Samsudin dipilih mengambil tugas itu. Kiai Dulo lalu memanggil Samsudin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan saat berjualan. "Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli," nasihat Kiai Dulo itu. Memang sih terdengar aneh. Bisnis dalam manusia jelas mengatakan bahwa pembeli adalah raja, sementara di alam gaib terjadi sebaliknya. Penjual adalah rajanya. Jualan sate gagak pun dimulai pada malam Jumat sekitar pukul 9 malam dengan menggunakan mobil mereka menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate gagak. Lokasinya di muara sungai, persis di tepi laut. Seorang diri Samsudin berjalan ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakar sate. Lokasi tersebut dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang. Sambil berjalan, Samsudin harus membabat alang-alang dengan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Samsudin membersihkan tempat yang akan digunakan untuk berjualannya. Setelah itu, dia mulai membakar satu persatu sate yang dipersiapkan untuk dijual. Sementara itu, posisi Kiai Dulo dan teman-temannya berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Samsudin. Kiai Dulo melakukan ritual dekat mobil tersebut. Tepat jam 10 malam, 15 tusuk sate yang dibakar sudah matang dan siap untuk dijual. Aroma daging terbakar menyeruak ke segala arah. Sebagaimana petunjuk Kiai Dulo, Samsudin berteriak-teriak seolah-olah tukang sate dan memanggil pembeli. Sate gagak, siapa yang mau beli?" teriak Samsudin sambil mengacung-acungkan satenya. Tampaknya belum ada yang membeli. Samsudin mulai didera rasa takut. Suasana malam terasa mencekam. Debur ombak dan desiran angin mendirikan bulu roma. Pada saat itu Samsudin membaca doa-doa dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Samsudin tersentak, kaget mendengar suara petir yang keras. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempat duduknya. "Astagfirullah," teriak Samsudin dalam batin. Kilatan petir terasa menyambar kepala hingga secara refleks ia menunduk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir, tiba-tiba seekor burung hantu terbang berputar-putar. Samsudin yang tangan kanannya masih memegang satu gagak langsung saja mengacung-acungkan tangannya itu sambil berteriak. Sementara tangan kirinya memegang selembar uang 100.000 rupiah.
Sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Samsudin dengan parau. Burung hantu itu hingga pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya. Matanya menatap tajam. Samsudin balas menatapnya sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagak. Burung hantu itu pun lalu turun ke tanah dan mulai berjalan mendekat. Tetapi tiba-tiba saja burung itu terlempar menjauh sambil mengeluarkan suara keras. Samsudin terkejut melihat kejadian itu, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sambil membakar sate gagak, aroma daging tetap menyebar. Samsudin terus berteriak-teriak memanggil pembeli. Sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Samsudin. Entah dari mana datangnya, Samsudin tersentak melihat seorang sosok gaib berwujud manusia setengah badan muncul dari semak-semak belukar. Sosok gaib itu hanya terlihat dari dada sampai ke atas. Bagian perut dan kakinya tidak ada. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram, dan matanya merah menyala. Seperti melayang, sosok itu mendekati Samsudin. Anehnya, sosok itu berhenti 10 meter di depan Samsudin. Makhluk dari bangsa jin itu menatap tajam dengan mulut seolah sedang berbicara. Sate gagak, ayo beli sate gagak. Murah, 1 miliar untuk 1 tusuk, kata Samsudin berteriak sambil mengacungkan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 di tangan kirinya. Samsudin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli satenya. Sebagaimana petunjuk Kiai Duloh, Samsudin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembelinya. Apabila sang pembeli berminat, maka Samsudin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk pembayarannya. Tetapi Samsudin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi wajah gaib itu terlihat berminat membeli satenya. Samsudin tidak menyerah. Dia harus berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Agaknya pancingan ini berhasil. Sosok gaib itu bergerak mendekatinya. Namun tiba-tiba sosok gaib itu mengeluarkan suara lengkingan keras disertai kobaran api. Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap